Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas dari subscriber semua yang sudah masuk di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama adalah mohon pencerahan, untuk daerah panas itu lebih cocok simental atau limousin. Oke. Yang kedua, apakah alasan petani atau peternak tertarik dengan layanan inseminasi buatan? Yang ketiga, pedet saya umur 1 tahun, makanan jerami kering, apakah nantinya bisa besar? Mohon solusinya. Yang keempat, dok, umur berapakah seekor pedet bisa diberikan obat cacing? Dan yang kelima adalah sapi dengan BCS 2,5 sampai 3, anaknya sudah usia 3 bulan tapi belum juga birahi. Mohon solusinya. Siap Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jadi salah satu pola yang berhasil kita survei yang diinginkan oleh peternak adalah tetap dengan menjawab pertanyaan Laskar Ngarit, menjawab konsultasi dan pertanyaan. Jadi tetap kita ada beberapa pola. Yang pertama, edukasi review kasus ya di kandang, edukasi review kasus di rumah, dan menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit semua. Oke, siap Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Sebelum saya jawab satu persatu, saya memohon please like, subscribe, komen, dan mohon nanti bisa dibantu untuk share video ini. Oke, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, dari Arselin Husna. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, mohon pencerahannya. Saya pemula, sapi apa yang cocok untuk di daerah panas? Simental atau limousin? Apakah cocok di daerah panas? Siap. Kita tahu simental dan limousin ini adalah salah satu ras yang dikembangkan di Indonesia sudah puluhan tahun, dan keduanya itu dari Eropa, dari Swiss dan dari Perancis. Meskipun Swiss dan Perancis ini dikenal sebagai negara dingin, tetapi ada beberapa bagian dari negara Swiss dan Perancis yang memang memiliki wilayah yang panas, wilayah yang hangat. Itu yang pertama. Yang kedua, simental maupun limousin sudah cukup dan sangat baik beradaptasi di iklim tropis seperti di Indonesia. Jadi apakah cocok? Cocok. Apa yang membuat tidak cocok? Yang membuat tidak cocok adalah manajemen dari kandang yang tidak baik. Jadi bila jenengan ingin memutuskan untuk beternak atau penggemukan atau breeding simental dan limousin, itu bisa dilakukan di Indonesia karena sudah dilakukan bertahun-tahun. Kecuali sapi perah yang kecenderungannya meminta wilayah yang lebih dingin atau dataran tinggi. Siap Laskar Ngarit. Pertanyaan yang kedua, Zabir Munsenia. Apa alasan petani tertarik inseminasi buatan? Nah, Laskar Ngarit, inseminasi buatan adalah salah satu teknologi yang dikembangkan di Indonesia sudah puluhan tahun, di mana kita menggunakan betina lokal atau betina peranakan yang diinseminasi buatan, yang dimasuki straw atau sperma dari beberapa sapi ras, tidak hanya ras ya, tetapi sapi jantan yang unggul seperti itu. Nah, inseminasi buatan memiliki keunggulan. Yang pertama adalah kita bisa meminta simental, limousin, Belgian Blue, Ungul, Brahman Super, dan lain-lain. Itu. Yang kedua, kita tidak harus membawa sapi kita ke tempat pemilik pejantan atau tidak perlu mempertemukan pejantan dan betina. Oke, yang ketiga bisa dilakukan di saat sapi itu birahi, Laskar Ngarit. Jadi ketika sapi itu masuk puncak birahi, maka kita bisa melakukan inseminasi buatan ketika petugasnya bisa datang. Setidaknya itu. Lalu yang keempat, maka kita bisa mendapatkan bibit
sesuai dengan keinginan kita, dengan tetap melihat potensi kemungkinan adanya kesulitan dari induk. Jadi tujuan inseminasi buatan adalah bagaimana betina lokal kita, betina peranakan kita itu bisa mencetak anak persilangan ras atau anak dengan kualitas pertumbuhan daging, karkas, dan fisik yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencapai swasembada daging, Laskar Ngarit. Oke, swasembada daging. Jadi diharapkan pertumbuhan daging ini tinggi, Indonesia tidak harus impor, sehingga dengan inseminasi buatan ini akan tercapai. Nah, kerugiannya adalah yang pertama, bila pas momentum program pemerintah tidak ada, maka peternak harus membayar. Yang kedua, mekanismenya itu tergantung dari pelaksana inseminator, kualitas straw, dan kemampuan peternak untuk mendeteksi birahi, Laskar Ngarit. Jadi tingkat kegagalan dan tingkat keberhasilan itu sangat kompleks ketika inseminasi buatan. Betina harus birahi dengan baik. Oke, yang kedua, peternak harus mampu mengidentifikasi birahinya kapan, puncak birahi kapan. Lapornya tidak boleh telat. Inseminator tidak boleh datang terlambat. Mekanisme towing, pengenceran, penyimpanan, penginjeksian, ya penyuntikan si straw ini ke dalam serviks itu juga harus tepat. Jadi sedikit lebih rumit, tetapi itu adalah pertimbangannya. Oke, siap. Pertanyaan yang ketiga, Jawara WLKKN. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, pedet saya umur 1 tahun kurang 1 bulan. Setiap hari pakan jerami kering. Pertumbuhannya bisa normal gak dokter? Selama makan jerami kering, kira-kira kita tambah comboran gak dok? Supaya tercukupi nutrisinya. Begini, jerami itu adalah salah satu hijauan yang nutrisinya paling rendah dibandingkan hijauan-hijauan yang lain, terutama jerami kering. Nah, bila memang kepepet tidak ada hijauan lainnya, jerami kering ini bisa jenengan lakukan fermentasi. Fermentasi selain untuk mengawetkan, juga untuk memudahkan pencernaan, juga untuk meningkatkan rasa dan palatabilitas, ketertarikan sapi. Tetapi yang perlu dicatat adalah jerami kering itu nutrisinya paling rendah di antara hijauan yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, apakah kombinasi diberikan comboran atau konsentrat boleh? Sangat boleh disarankan. Tetapi saya lebih suka bila kita memang tidak peternakan intensif, maka saya lebih suka menyarankan ke penggunaan hijauan. Bagaimanapun juga, hijauan adalah nutrisi alami yang memang dibutuhkan dan diterima oleh seekor sapi. Tapi begitu memang tidak ada, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi kita harus bisa mengukur apakah memang pertumbuhannya normal dengan menggunakan jerami kering, tapi tetap comboran, konsentrat disarankan diberikan paling tidak 1% kali berat badan, Laskar Ngarit. Tetapi ada kalanya ketika kita melakukan penggemukan intensif, comboran ini bisa diberikan proporsinya 75% comboran dan 25% hijauan. Ini ketika jenengan men-settingnya sudah tepat. Oke, itu. Pertanyaan yang keempat, Alfaza. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, sejak umur berapa anak sapi bisa dikasih obat cacing? Untuk indukannya berapa kali harus diobat cacing? Terima kasih. Untuk pedet yang tidak muncul masalah, pedet lahir tidak muncul masalah sampai usia 2 bulan, maka usia 2 bulan pedet boleh diberikan obat cacing. Dosisnya berapa? Dosisnya sesuai dengan berat badan. Bila 1 bolus itu untuk 200 kilo dan pedet kita bobotnya 50 kilo, maka pedet kita beri 1/4. Oke. Lalu pengulangan untuk pedet ini kapan? Bisa diberikan 2 minggu setelah yang usia 2 bulan atau bisa diberikan 1 bulan. Setelah pengulangan ini, maka pedet atau sapi ini diberikan 3 bulan sekali obat cacingnya, Laskar Ngarit. Oke, lalu untuk induk, untuk pedet, bila sudah muncul masalah diare, yang sampai keluar cacing, maka pada saat itu pedet bisa diberikan obat cacing, meskipun umurnya baru 2 minggu atau 3 minggu. Saya pernah nangani di lapangan baru umur 2 minggu, induknya mati. Setelah induknya mati umur 21 hari, si pedet ini mencret keluar cacing yang sangat parah dan kita obati sembuh. Obat yang saya gunakan waktu itu adalah Kasitel Dog Plus
adalah obat yang digunakan untuk anjing. Oke, siap. Lalu untuk induk secara umum bisa diberikan 3 bulan sekali, terutama bila jenengan memberikan hijauan yang tumbuh di genangan air, di sawah, atau di rawa-rawa. Ini kemungkinan terinfeksi cacingnya lebih besar daripada jenengan memberikan hijauan yang tinggi, rumput gajah misalkan, pakcong misalkan, dan lain-lain. Lalu apakah sapi bunting boleh diberikan obat cacing? Kalau saya mendingan tidak diberikan obat cacing. Meskipun leafletnya obat cacing menyebutkan lebih dari 45 hari kebuntingan boleh diberikan obat cacing. Siap. Semoga berkenan. Pertanyaan yang kelima, Joy Wima. Sapi saya sudah 3 bulan habis melahirkan. Artinya 90 hari habis melahirkan. Kok belum birahi ya bos? Kalau saya lihat BCS-nya 2,5 ke 3, berarti bagus. Gimana solusinya biar cepat birahi? Salam dari Blitar, terima kasih. Oke, BCS 2,5 sampai 3 kok tidak birahi padahal sudah 90 hari. Beberapa langkah yang bisa kita sarankan dan biasanya berhasil yang non injeksi hormonal oleh dokter adalah jenengan berikan dulu obat cacing bos. Biasanya setelah dikasih obat cacing, cacingnya mati, metabolisme lebih segar, dia langsung birahi. Berikan obat cacing. Obat cacing ini berikan sesuai dengan dosis. Anda bisa memberikan oxbendazole, albendazole, fenbendazole, mebendazole kandungannya, atau bisa memberikan flukisid. Ulangi setelah 2 minggu. Setelah diulangi 2 minggu, dalam pemberian obat cacing ini jenengan wajib memberikan variasi makanan. Itu yang kedua. Obat cacing diberikan, variasi makanan diberikan. Jadi misalkan biasanya rumput gajah, kasih rumput galengan. Biasanya rumput galengan, kasih rumput gajah. Oke, jenengan bisa minta tolong dokter untuk memberikan multivitamin dan injeksi vitamin A, D, E. Kombinasi antara obat cacing, perbaikan nutrisi, dan vitamin, multivitamin yang ada ADE-nya, ini akan merangsang secara alami munculnya hormon. Bila tahap 1 ini tidak berhasil, Laskar Ngarit, Anda bisa memanggil dokter atau mantri untuk melakukan perabaan palpasi perektal. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui aktivitas korpus luteum. Apakah terjadi korpus luteum persisten atau terjadi hipofungsi ovarium. Kalau hipofungsi ovarium biasanya tidak terjadi pada sapi yang BCS-nya bagus. Biasanya, tetapi ada. Maka bila terjadi korpus luteum persisten atau korpus luteumnya tidak pecah, dokter biasanya akan memberikan injeksi hormonal. Laskar Ngarit. Oke? Pertama, berikan obat cacing, perbaiki nutrisi, berikan vitamin A, D, E. Minta dokter untuk memberikan injeksi. Saran saya jangan disuntik sendiri. Yang kedua, bila pola pertama ini tidak berhasil, jenengan bisa melakukan pola kedua. Panggil dokter, lakukan pemeriksaan rektal untuk mengetahui apakah rahimnya normal, apakah perkembangan folikelnya juga normal. Laskar Ngarit. Oke, Laskar Ngarit, alhamdulillah sudah kita jawab 5 pertanyaan dari jenengan semua. Semoga berkenan, semoga memberikan edukasi. Sumber kebenaran dan pengalaman itu banyak sekali. Jika jenengan bisa mengambil manfaat, silakan diambil manfaatnya. Matur nuwun, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Semangat.